Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Aulia Husna di Oh My Jagat. Ya, ini adalah video keduaku. Kemarin video pertama kita masih perkenalan. Hari ini kita akan mulai sharing-sharing ya. Jadi ketika kita pertama kali tahu bahwa kita hamil, kan, di tes pertama dengan menggunakan tes pack nih, hal yang pertama kita lakukan adalah cek ulang ya. Jadi kita bisa melakukan cek lagi dengan menggunakan beberapa merek tes pack yang berbeda. Nah, setelah hasil dari beberapa merek yang tes pack yang berbeda itu sudah ada dan menunjukkan hasil garis 2, atau kita sudah positif hamil, setelah itu baru kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu periksa ke bidan atau dokter kandungan. Nah, di sini ada banyak pertimbangan, ada beberapa pertimbangan nih. Kita mau memilih periksa di bidan atau dokter kandungan, kemudian periksanya di mana, seperti apa. Di video kali ini aku akan memberikan 3 tips agar kalian semuanya bisa tepat memilih pilihan yang tepat, agar nanti selama kehamilan sampai di proses kelahiran dan juga pasca melahirkan bisa berjalan dengan lancar, sehat-sehat, dan juga tetap happy ya. Ingat ya, sebagai ibu kita harus selalu happy dan bahagia. Nah, tips yang pertama, ya, perbanyaklah sharing. Nah, kata orang nih, sharing is caring ya kan. Apalagi untuk ibu muda macam kita ya, dari sejak hamil atau bahkan sebelumnya ya. Sebelum kita dinyatakan hamil atau bahkan sebelum menikah, itu sering-seringlah sharing. Nah, sharing di sini bisa dengan teman, bisa dengan saudara atau keluarga, bisa juga dengan mencari review di YouTube atau di Instagram. Banyak sekali sekarang media yang memberikan informasi, memberikan cerita dan pengalaman tentang kehamilan dan juga kelahiran. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya bisa mulai sharing dari sekarang ya, tidak harus menunggu hamil dulu karena itu penting banget. Nah, sharing di sini misalnya dengan saudara atau teman ya, bagaimana pengalaman dulu ketika hamil, seperti apa aja yang dialami, kemudian apa pertimbangan memilih bidan atau dokter kandungan, bagaimana pengambilan keputusannya. Nah, itu sangat penting untuk bekal nanti teman-teman mengambil pilihan di proses kehamilan dan kelahiran ya. Jadi yang pertama adalah sering-seringlah sharing. Nah, kemudian tips yang kedua, teman-teman cari informasi sedetail mungkin ya. Jadi informasi ini bisa didapatkan dari sharing tadi dan juga dari mencari informasi di website misalnya, atau dengan melihat konten YouTube seperti yang dilakukan di Oh My Jagat seperti ini ya. Itu bisa sangat bermanfaat. Nah, apa aja sih informasi yang perlu digali, perlu dicari dengan detail? Itu misalnya yang pertama, teman-teman harus tahu tuh apa bedanya bidan dan dokter kandungan. Nah, itu nanti akan kita bahas di video yang lain ya, karena akan banyak materi tentang perbedaan bidan dan dokter kandungan ya. Itu teman-teman harus tahu dulu agar nanti tidak salah ketika
memutuskan apakah mau memeriksakan kehamilan dan juga nanti proses kelahirannya dengan bidan atau dengan dokter kandungan ya. Itu informasi yang harus dicari teman-teman yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ketika teman-teman sudah tahu bedanya bidan dan dokter kandungan, teman-teman juga harus mempertimbangkan apakah akan memilih bidan atau dokter kandungan cewek atau cowok. Nah, ini juga harus digali informasinya lebih detail. Nah, jadi ada yang memang lebih nyaman dengan yang sesama jenis ya, dengan bidan atau dokter kandungan wanita atau cewek, tapi ada juga yang nggak apa-apa pakai dengan bidan cowok, yang penting dia berpengalaman atau bagus. Nah, itu harus juga menjadi bahan pertimbangan. Selain itu ada juga informasi yang harus digali detail, yaitu tentang tempat periksa dan juga tempat persalinannya ya. Jadi untuk proses kehamilan dan persalinan itu teman-teman bisa lakukan di puskesmas, klinik, rumah sakit umum, dan juga rumah sakit khusus ibu dan anak. Nah, itu bisa teman-teman pertimbangkan mau milih yang mana. Nah, pertimbangan selanjutnya adalah tentang biaya. Nah, untuk pemeriksaan dan proses kelahiran itu bisa dengan biaya mandiri dan juga dengan asuransi, misalnya BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, harus cari tahu dulu nih klinik atau rumah sakit yang teman-teman pilih itu nanti pembiayaannya seperti apa. Nah, itu harus detail dari awal. Apakah nanti ketika kelahiran bisa ditanggung oleh BPJS misalnya. Nah, itu dicari tahu dari awal. Selain itu juga untuk proses itu ya. Nah, kemudian untuk tips yang ketiga yaitu diskusi dengan pasanganmu atau dengan suami terlebih dahulu sebelum memutuskan. Jangan sampai teman-teman mengambil keputusan secara sepihak nih. Misalnya sudah langsung memilih dokter A, kemudian sudah periksa ternyata tidak diperkenankan atau tidak disetujui oleh suami, terus harus mencari pilihan lain. Nah, itu akan repot sendiri di akhir. Nah, kenapa sih harus cari info detail, harus diskusi dengan suami, harus sharing dengan teman-teman sebanyak-banyaknya. Nah, agar teman-teman nanti tidak salah memilih dokter atau bidan dan juga tempat kelahiran. Karena apa? Dari beberapa pengalaman yang didapatkan baik oleh diri aku sendiri ataupun dari teman-teman yang udah saling berbagi cerita, itu memang lebih baik kalau tidak usah ganti-ganti tempat periksa dan tempat bersalin. Karena apa? Karena ketika kita berganti-ganti, itu yang pertama kita harus menyesuaikan diri dengan tempat yang baru, harus menyesuaikan diri dengan dokter atau bidan yang baru. Kemudian nanti ketika proses persalinan, ketika itu dokter baru ya, bisa jadi dokter tersebut atau tempat persalinan tersebut belum mengetahui secara detail tentang riwayat kehamilan kita dari awal sampai akhir ya. Kalau misalnya memang teman-teman belum menemukan tempat yang cocok, itu bisa di usia kehamilan awal, mau nyoba dengan dokter ini dulu, mau nyoba dengan bidan ini dulu, di awal-awal tidak masalah. Tetapi ketika sudah memasuki usia kehamilan yang tua, diusahakan sudah mantap ya, sudah yakin mau
bersalin di mana, kemudian sudah tahu info detailnya seperti apa, seperti itu. Ya, itu adalah tips dari aku tentang memilih bidan atau dokter kandungan untuk kehamilan dan persalinan. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Boleh teman-teman sharing apa pertimbanganmu memilih tempat periksa atau dokter atau bidan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.